Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah menyusun aturan yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi third party liability mulai pada awal tahun depan. Rencana kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat yang bakal mendapat beban tambahan. Anda pengguna kendaraan bermotor mulai Januari 2025 mendatang bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar premi asuransi kendaraan. Pasalnya, OJK tengah menyusun aturan yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi third party liability. Lalu, bagaimana tanggapan warga terkait rencana kebijakan ini? Setuju. Alasannya karena menurut saya jika terjadi insiden di jalan, jadi kami yang memiliki kendaraan bermotor itu bisa lebih tenang karena kerugian yang kami tanggung itu bisa lebih kecil karena kami memiliki premi asuransinya gitu. Nah itu peruntukannya apakah lebih banyak menguntungkan kita sebagai pengendara atau si perusahaan asuransi ya, harus dilihat lagi karena kan saya belum terinfo mengenai hal ini ya, benar-benar asing gitu loh. Saya baru dengar, tapi sejauh ini sih saya setuju aja. Karena kan dengan asuransi yang ditanggung begitu kan, jadi kita udah nggak khawatir lagi gitu. Enggak sih, pribadi nggak keberatan. Kenapa alasannya? Padahal akhirnya harus mengeluarkan uang nih. Karena asuransi kan buat diri kita sendiri juga kan, jadi kayak ya nggak masalah ngebayar lagi. Dengan aturan ini, korban kecelakaan lalu lintas termasuk kendaraannya akan mendapatkan penggantian material atau santunan dari asuransi. Saat ini asuransi yang mencakup third party liability bersifat sukarela. Biasanya pihak leasing juga mewajibkan asuransi ini saat pembelian kendaraan baru. Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang ditetapkan 12 Januari 2023. Namun sebelum diterapkan perlu ada kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam Undang-Undang P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat Undang-Undang P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK diundangkan. Namun pengajar Universitas Trisakti Trubus Radiansa berpendapat aturan tersebut tidak berpihak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Asuransi yang awalnya hanya opsional kini seakan menjadi kewajiban. Beban masyarakat bertambah dengan membayar premi asuransi di saat harga kebutuhan melonjak. Kebijakan pemerintah ini nanti akan sangat memberatkan masyarakat, khususnya adalah masyarakat MPR berpenghasilan rendah. Hal ini karena apa? Karena yang asuransi ini yang awalnya merupakan kebijakan opsional gitu, sukarela, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 4 ini menjadi sifatnya mandatori wajib, maka ini akan bersinggungan kepada persoalan bagaimana kewajiban masyarakat bawah untuk ikut di dalam asuransi. Sementara Jongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo menilai skema asuransi kendaraan bermotor lebih tepat diberlakukan kepada para pembeli kendaraan secara tunai, mengingat asuransi sudah termasuk di dalam pembelian kredit. Penjualan kita 60-70% itu melalui kredit atau leasing. Dan biasanya semua transaksi kredit atau leasing itu mobilnya harus diasuransikan. Jadi sebetulnya sudah tercover, jadi mobil yang ada di jalan sekarang pun sudah ada asuransinya. Kalau yang kredit, coba cek. Motor pun kalau kredit, pakai asuransi kan? Ya udah. Jadi sebetulnya kan tidak terlalu signifikan nanti. Tinggal sisa 40% tadi yang bayar cash itu yang diwajibkan asuransi misalnya kalau peraturannya terbit. Dan ya perlu kita kembali lagi yang bisa bayar cash itu kan punya duit. Di sisi lain, penetapan asuransi yang sifatnya sukarela menjadi wajib akan menimbulkan resistensi di masyarakat. Hal ini diungkap Irfan Raharjo yang berpengalaman puluhan tahun di sejumlah perusahaan asuransi, termasuk menjadi direktur dan komisaris. Ia mengatakan asuransi kendaraan yang terkesan wajib justru membebani warga. Pemerintah hingga kini juga belum menjelaskan skema asuransi kendaraan dan benefit yang akan diterima masyarakat. Nah sekarang kalau kita mau berlakukan
itu menjadi wajib, tentu menjadi beban bagi masyarakat. Untuk itu harus ada batas maksimal yang harus dibangunkan, dan kami sarankan diusahakan seminimal mungkin sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat. Katakanlah tanggung jawab itu hanya misalnya sampai nilai 1 juta atau 5 juta saja. Dan perlu diingat bahwa tanggung jawab hukum itu tidak semata-mata pemilik kendaraan yang mempunyai asuransi pihak ketiga itu lantas bisa mengakui setiap ketabrakan atau kecelakaan itu menjadi tanggung jawabnya sehingga bisa dilimpahkan kepada asuransi. Ini yang perlu diperhatikan. Rencananya, pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai undang-undang paling lambat 2 tahun sejak P2SK. Artinya, Januari 2025 setiap kendaraan harus ada TPL. Yudi Yudawan, Muhammad Wahyudi, Jakarta.